Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tentang konstelasi dan juga peta politik pasca reshuffle hari ini, kita akan berdiskusi langsung dengan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat siang Kang Ujang. Selamat siang Mbak Jasmine. Ya Kang Ujang, bagaimana Anda melihat reshuffle hari ini? Apakah ada sinyal yang ingin disampaikan oleh Presiden lewat reshuffle kali ini, Kang? Ya, saya melihatnya begini. Ini hubungan yang erat antara kepentingan relawan dengan Pak Jokowi. Ya kelihatannya Jokowi harus memperkuat barisan ya terkait dengan persoalan dukung-mendukung di Pilpres 2024 nanti. Kita tahu bahwa Pak Jokowi bukanlah ketua umum partai, bukan pengendali partai, bahkan di PDIP pun porsinya kan kekuasaannya kecil di PDIP. Pemiliknya adalah Ibu Megawati. Oleh karena itu memperkuat jaringan relawan khususnya Projo menjadi penting. Makanya Projo ketua umumnya Pak Budi Aristiadi diangkat atau dinaikkan jabatannya ya dari wakil menteri menjadi menteri. Kenapa? Ada keterikatan kebersamaan soal dukung-mendukung di Pilpres 2024 nanti. Kenapa? Karena saling mengikat kepentingan, simbiosis mutualisme. Di satu sisi relawan ingin punya posisi, di saat yang sama juga Pak Jokowi harus mengikat para relawan itu agar ada dalam barisannya untuk kepentingan dukung-mendukung di Pilpres 2024 nanti. Artinya ini memang sengaja ya Kang merapatkan barisan relawan menjelang Pilpres 2024? Ya, saya melihat seperti itu ya, karena tidak ada kata lain ya. Bagaimanapun Pak Jokowi punya kepentingan yang besar ya, agar nanti suksesornya nanti, penggantinya nanti, presiden terpilih nanti, paling tidak adalah figur atau tokoh yang didukung dan dimenangkan oleh Pak Jokowi. Karena apa? Karena kalau misalkan Pak Jokowi tidak dukung-mendukung, katakanlah tidak perkuat barisan, maka ya Pak Jokowi tidak punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, ya Pak Jokowi tidak akan disupport ya oleh para relawan-relawannya itu. Saya melihatnya bahwa dalam konteks itu maka ada gayung bersambut bahwa Pilpres 2024 Pak Jokowi harus aman, harus landing secara bagus gitu ya. Di saat yang sama juga harus perlu mengkonsolidasikan para relawan itu. Nah, menyatukan, mengkonsolidasikan atau membangun loyalitas bagi para relawan itu dilakukan dengan cara memberikan jabatan. Baik. Karena keterikatan itu kalau di politik ya dengan memberi jabatan. Karena kalau tidak diberi jabatan ya orang tidak akan loyal lagi, tidak akan dalam barisannya. Seperti itu Mbak Jasmine. Kang Ujang, tapi dengan adanya reshuffle ini sebenarnya kemana sih arah dukungan dari Presiden Jokowi? Ya ada dua hal yang saya bisa baca. Pertama, kelihatannya kalau kita lihat ya Pak Budi Aristiadi ini kan arah dukungannya ke Pak Prabowo. Ya. Kenapa? Kita lihat misalkan hasil musrah. Hasil musrah itu 3 nama yang muncul ya. Yang tertinggi Pak Prabowo, lalu Pak Ganjar, lalu ada Pak Erlangga. Artinya yang tinggi adalah Pak Prabowo. Yang kedua saya melihat kedekatan Pak Budi Aristiadi dengan Pak Prabowo juga sangat dekat. Yang kita baca adalah kemarin juga sama ketika relawan-relawan itu bergerak, banyak dukungan-dukungan dari para Projo itu ya mendukung Pak Prabowo. Jadi arah dukungannya clear kelihatannya ya Projo ini khusus relawan Projo ini dukungannya ke Pak Prabowo kalau dinamika ke depan tidak ada perubahan. Yang kedua saya melihat kenapa yang diganti itu bukan penggantinya, suksesornya menteri dari Nasdem bukan dari Nasdem lagi. Ya karena kita tahu bahwa sejak Anies dicapreskan oleh Nasdem di 3 Oktober 2022 lalu, di situ sudah ada perceraian ya istilahnya ya. Sudah ada hubungan yang renggang antara Nasdem atau Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu biasanya kalau kita lihat dalam sejarah ya reshuffle, ya misalkan Menteri Golkar yang lalu Pak Zainuddin Amali mundur digantikan oleh Dito dari Golkar, sama-sama satu partai. Karena reshuffle sebelumnya juga sama, Menteri dari PDIP dan Gerindra ya diganti juga dengan figur atau tokoh kader PDIP dan Gerindra gitu ketika kena kasus di KPK. Nah disitulah kita lihat hari ini dilantik Nasdem Pak Joni G. Plate diganti oleh Pak Budi Aristiadi yang bukanlah kader Nasdem, artinya relawan Jokowi. Ini memperlihatkan bahwa arah politik dukungan Jokowi ya sesungguhnya yang saya lihat adalah
satu ada beda dukungan dengan Nasdem, di saat yang sama kelihatannya Pak Jokowi ya ingin mendukung siapapun figur yang ada dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Kang Artinya Ujang, ada dua tapi figur, sebagai ya bisa kader Prabowo dari maupun Ganjar. PDIP, bukankah seharusnya Presiden Joko Widodo ini mendukung Ganjar Pranowo? Apakah dengan reshuffle ini justru menunjukkan adanya politik dua kaki, Kang? Nah, saya melihatnya Pak Jokowi agar aman politik dua kaki ya. Karena begini, kalau misalkan Pak Ganjar didukung, Pak Ganjar menang, loyalitas Pak Ganjar bukanlah ke Pak Jokowi. Loyalitasnya bisa ke Bu Megawati dan bisa ke PDIP. Artinya Pak Jokowi ketika Ganjar menang ya bisa bisa dihindari. Artinya Jokowi akan ditinggalkan oleh Pak Ganjar. Tapi di saat yang sama makanya perlu mendukung figur yang lain, figur alternatif gitu ya, yang saat ini yang memiliki elektabilitas tinggi, siapa? Pak Prabowo. Oleh karena itu strategi dua kaki itu dimainkan oleh Pak Jokowi beserta keluarganya ya, agar memang ketika Pilpres nanti ya paling tidak all Jokowi's man atau all President man, siapapun yang terpilih, paling tidak adalah figur atau pihak yang memang kedua-duanya didukung oleh Pak Jokowi. Baik, ini menarik sekali untuk terus kita simak. Terima kasih Kang Ujang Komarudin untuk waktu dan informasinya hari ini. Sama-sama Mbak Jasmine. Terima kasih.